Romeo ingkar janji, poster yang hot, adegan romantis, puitis, sedikit plot twist, apakah bisa mengangkat filmnya? Good morning. Gue Agatha. Aku mau tato. Aku Romeo. The Talkies, ngomongin film bersama Bayu dan Edoy. Romeo ingkar janji, dari cerita original Jeremy Thomas yang skenario-nya ditulis oleh Titin Watimena bersama Linda Ulfiana. Bercerita tentang Agatha yang diperankan oleh Valerie Thomas. Dia itu dari keluarga kaya yang tinggal di Bali, tapi dari keluarga yang disfungsional. Nah, karena ribut terus sama keluarganya, terutama neneknya, dia memilih untuk kabur dan tinggal bersama temannya namanya Runa yang diperankan oleh Zulfa Maharani. Nah, mereka berdua ini ya jadi bebas, mau kemana aja gitu bebas. Agatha kemudian ketemu sama Romeo yang diperankan oleh Morgan Oey. Romeo ini juga punya masalah sendiri, ada masalah juga dengan keluarganya. Ya dari keluarga yang berantakan juga, dia tinggal bersama ibunya. Ya, Romeo dan Agatha kemudian jatuh cinta. Ya, ceritanya kurang lebih menceritakan kisah cinta mereka berdua yang sama-sama punya keluarga disfungsional. Nah, kira-kira gimana ceritanya? Apakah mereka bisa menjalani kisah cinta mereka dengan damai? Itu filmnya seperti itu. Romeo ingkar janji ini disutradarai oleh Emil Heriadi yang pernah menyutradarai film fenomenal Night Bus ya. Jadi sutradara handal dan skenario-nya juga Titin Watimena yang udah sering menang awards. Juga didukung aktor-aktor handal ya. Selain yang tadi udah saya sebutkan, ada Widyawati yang jadi neneknya Agatha, Doni Damara, ada Tatiana Akman dan Fajar Nugras. Ada juga Yunik Priscilla yang jadi ibunya Morgan. Sebetulnya filmnya menjanjikan ya karena settingnya di Bali, jadi gambar-gambar indah gitu. Dan pemerannya cukup oke gitu. Morgan, Valerie, dan Zulfa saya rasa bermain cukup oke di sini. Apalagi Morgan dan Valerie berani ya beradegan, banyak adegan mesra lah antara mereka berdua dan mereka cukup berani. Cuman ada catatan ya dari saya. Di awal film ini kita diperkenalkan oleh Agatha. Dia tuh diperlihatkan sebagai apa ya? Karena dia settingnya tinggal di rumah mewah. Jadi kita tahu dia anak orang kaya dan dia kayak anak manja yang kurang ajar gitu karena dia ribut sama neneknya dan kelihatan lah kalau dia anak kurang ajar gitu. Nah, pas pertama ketemu Romeo juga di danau itu, Romeo lagi gambar, dia juga memposisikan dirinya kayak sombong gitu dan di situ juga dia menghina Romeo gitu, katanya gambarnya jelek. Nah, anehnya setelah itu saya pikirnya juga Agatha, wah ini spoil brat nih yang nantinya akan menjadi lebih baik gitu. Tapi enggak, dia langsung jadi sifat-sifat jeleknya itu udah nggak ada begitu dia kabur dari rumahnya. Oh, dia jadi biasa-biasa aja cewek, bukan cewek spoil brat gitu. Jadi saya agak bingung nih maksud karakternya gimana, apakah dia cewek kurang ajar atau memang cewek baik-baik aja. Yang saya bingung juga Romeo-nya pada saat pertemuan pertama dihina sama si Agatha ini, tapi kayaknya dia terus pertemuan kedua langsung naksir. Maksudnya apa value yang membuat dia naksir si Agatha itu gue nggak terlalu dapat gitu. Apakah karena cuma cantik aja? Ya mungkin aja sih. Cuman bagi gue kurang, alasannya kurang. Nah, secara pacing juga menurut saya agak lambat ya. Walaupun ini film romance yang harusnya lambat, tapi saya kok ngerasa flat aja nih sampai udah lewat setengah. Saya jadinya nunggu, ini pasti ada plot twistnya nih. Kapan nih plot twistnya datang nih? Terus apakah ada plot twistnya? Ya nggak tahu, nanti spoiler kalau saya cerita di sini. Mungkin juga saya kurang cocok sama penggambaran tokoh Agatha yang mungkin orang bilangnya nggak napak bumi karena dia apa ya, namanya anak orang kaya, dia nggak perlu kerja, dia mau kemana aja bisa. Terus ya dia have fun aja kemana-mana gitu.
dan duitnya nggak pernah habis. Dan dia juga nggak punya HP karena HP-nya hilang di awal-awal film, terus ya nggak beli lagi gitu. Nah, tadinya saya pikir aneh, cuman memang nantinya diceritakan kenapa dia nggak punya HP itu. Juga mungkin walaupun pace-nya kemudian meningkat ya setelah ada eskalasi meningkat, tapi jadinya saya mungkin udah merasa telat karena kelamaan ya, nunggunya kelamaan. Juga mungkin saya kurang cocok dengan film-film yang ya banyak voice overnya gitu dan banyak slow mo-nya juga gitu. Jadi kayaknya nggak tahu, saya jadi agak ngantuk, nggak cocok lah untuk saya. Saya juga merasa penyelesaian resolusi untuk keluarga Agatha, terutama neneknya tuh ya, yang digambarkan jahat, nenek-nenek jahat, yang diperankan oleh Widyawati. Nah, untuk pas resolusinya dia jadi ya baik kembali, agak-agak kurang prosesnya kalau menurut saya. Jadi saya kurang dapat di situ. Terus juga mungkin karena tokoh-tokoh yang ada di film ini semuanya digambarkan apa ya, punya sifat negatif ya. Agatha yang spoiled brat, Romeo yang selalu kabur dari kenyataan juga, si Runa ya yang diperankan oleh Zulfa itu juga dia apa ya, pengaruh nggak benar juga untuk Agatha gitu. Kita bisa lihat di filmnya kayak dia kebut-kebutan dengan naik motor gitu. Jadi gitu. Sementara ibunya Romeo juga diperlihatkan lemah gitu ya, kayak nggak punya hasrat hidup lagi. Bapaknya Agatha pun begitu, terlihat lemah. Neneknya Agatha judes, nenek-nenek jahat gitu. Jadi kayaknya nggak ada tokoh yang menyenangkan yang membuat saya apa ya, kalau di film tuh ya saya menjagokan tokoh itu gitu. Nah, di film ini saya nggak dapet gitu. Terus apa yang saya suka, nah, walaupun Zulfa memerankan tokoh yang secara sifatnya saya kurang suka, tapi dia bisa apa ya, meramaikan, menghidupkan suasana yang emang romance lambat itu. Selama ada si Zulfa ini dia bisa hidup lah scene-scene-nya. Terus chemistry antara Valerie dan Morgan ya cukup believable untuk mereka saling tertarik satu sama lain. Terus yang pasti ya karena syutingnya di Bali juga gambar-gambarnya indah dan musiknya juga oke. Lagu-lagu yang ada di film ini oke. Tapi ya itu aja, mungkin saya kurang cocok sama film kayak gini. Twistnya juga buat agak-agak saya pusing gitu. Ini skor saya. Oke, gimana yang udah nonton? Apakah punya pendapat lain dari saya? Apakah ini film ya, daripada nonton film horor terus, ini ada apa ya, sesuatu yang lain lah gitu dari horor. Silakan tulis di komen ya. Terima kasih udah mampir. Semoga kita bisa bertemu di episode-episode berikutnya. Salam.